Perkenalkan, saya Nima Dedia Fadmi, peserta Latsar Angkatan 11 Universitas Borneo Tarakan, Puslapbang KDO Delan Samarinda tahun 2020. Materi yang akan dibahas kali ini adalah materi kesiapsiagaan bela negara. Sebelum dijelaskan lebih jauh, perlu kita pahami terlebih dahulu apa pengertian dari kesiapsiagaan bela negara. Nah, kita pecah di sini ya. Pengertian dari kesiapsiagaan itu adalah keadaan siap dan siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik itu kesiapan fisik, kesiapan mental, maupun kesiapan dari segi sosial. Nah, sedangkan bela negara di sini maksudnya adalah tekad yang dimiliki seseorang dan dilaksanakan secara tulus dan ikhlas. Ada beberapa contoh dari kesiapsiagaan bela negara yang real dapat dilakukan di kehidupan kita yang sekarang. Karena dapat kita lihat bahwa di kehidupan sekarang kita tidak perlu lagi menunjukkan tindakan bela negara dengan cara mengangkat senjata seperti melainkan kita di zaman sekarang hanya menjadi penikmat, dan tentunya kita juga mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini beberapa contoh sebagai tindakan bela negara, yaitu yang pertama, ada program masyarakat yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda, yaitu untuk pemerataan pembangunan di daerah 3T. Nah, di sini yang diambil pada bidang-bidang kesehatan, bidang pendidikan, sektor ekonomi, dan sektor sosial. Sektor sosialnya ini contohnya yaitu pariwisata. Nah, kemudian yang kedua, pendirian sekolah rimba. Nah, ini juga termasuk ke dalam membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah pelosok, di daerah-daerah pedalaman yang masih jauh jangkauannya dari akses utama. Akses kota mau transportasinya juga masih susah. Nah, itu perlu juga diperhatikan untuk lebih dibangun dari segi pendidikan. Kemudian yang berikutnya yaitu peran TNI dan Polri sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia. Jadi peran ini yang sangat terlihat memang untuk menjaga keamanan untuk tetap di Indonesia. Kemudian yang terakhir dari produksi film lokal. Jadi melalui film-film lokal ini mampu membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan produksi-produksi film yang berprestasi. Adapun tekad dari tindakan bela negara dapat dicontohkan dengan yang pertama, cinta tanah air. Kemudian yang kedua, sadar hidup berbangsa dan bernegara, bahwasanya kita hidup sebagai warga negara Indonesia, kemudian kita hidup di Indonesia untuk menerima keberagaman, menerima perbedaan, baik perbedaan agama, suku budaya, maupun adat istiadat. Nah, yang ketiga itu ada kerelaan berkorban untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang terakhir ini menciptakan suasana rukun, baik rukun dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di tempat kita bekerja. Nah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan juga termasuk dalam tindakan bela negara. Ada satu materi yang menarik di sini yang berkaitan dengan peran ASN di Indonesia di zaman 4.0, atau yaitu yang pertama, kita harus merubah mindset kita bahwa zaman akan terus berubah, bahwasanya segala kompetensi dan skill yang kita miliki harus tetap selalu kita upgrade dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua, menjadi PNS zaman now, jadilah agent of change dalam segala aspek, baik itu pendidikan, kemudian aspek ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dibahas dalam pembahasan kesiapsiagaan bela negara yaitu kesehatan jasmani. Jadi untuk menunjukkan tindakan yang positif terhadap bela negara itu perlu kesehatan jasmani, rohani, dan juga kesehatan spiritual. Nah, Indonesia membutuhkan tubuh dan jiwa-jiwa yang sehat untuk keberlangsungan negara. Jadi dalam pekerjaan kita pun supaya lebih optimal kita membutuhkan tubuh dan jiwa yang sehat. Adapun bentuk kegiatan hidup sehat yang dibagi menjadi 7 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan fisik, contohnya berolahraga, berlari, jogging, atau jalan santai. Kemudian yang ketiga, memperbanyak asupan gizi, baik sayur, buah, daging, susu, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, itu juga harus cukup. Kemudian yang ketiga, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian memeriksakan kesehatan secara berkala. Ada juga menggunakan jamban dan membersihkan lingkungan. Adapun hal yang dapat saya maknai dari beberapa materi yang telah diberikan, yaitu kita sebagai abdi negara, kita perlu memiliki tekad yang kuat untuk menunjukkan tindakan bela negara, menunjukkan pengabdian kita terhadap negara Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memiliki jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat, sehingga kita harus menjaga baik tubuh maupun jiwa kita. Kemudian yang terakhir terkait dengan peran ASN zaman sekarang, yaitu kita harus terus mengintrospeksi diri dan juga kita harus terus meningkatkan kompetensi kita
berdasarkan apa sih yang dibutuhkan oleh pasar sekarang. Adapun aksi real atau tindakan nyata yang dapat ditunjukkan oleh kami sebagai ASN dosen, yaitu yang pertama dengan meningkatkan kompetensi profesionalisme di bidang pendidikan utamanya. Kemudian yang kedua, tetap menjaga kesehatan fisik dan jasmani dengan rajin berolahraga. Kemudian yang terakhir, introspeksi diri bahwa apa yang bisa kita berikan kepada negara, pengabdian apa yang bisa kita berikan kepada negara dalam hal pendidikan kita sebagai dosen aja yang kita tunjukkan.